Yang namanya ngumpat, mencaci, itu dalam agama Islam sangat-sangat dilarang dan itu menunjukkan akhlak atau perilaku yang tercela. Gitu. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Nabi Muhammad SAW, sungguh akhlakmu itu adalah akhlak yang mulia. Di antara akhlak Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik beliau mengatakan, dan Anas bin Malik ini Pak, ketika Rasulullah hijrah sampai ke Madinah, mulai keberadaan Nabi di Madinah sampai Nabi meninggal itu, Anas bin Malik ini melayani terus. Ketika beliau selalu melayani, ini adalah persaksian yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik terhadap sebagian dari akhlak mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan pernyataannya, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sabbaban wala fahhashan wala la'anan. Kana yaqulu li ahadina intal ma'tabati ma lahu tariba jabinuhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukan orang yang suka mencaci atau mencela atau memaki. Wala fahasyan, dan Rasul itu bukan tipe orang yang suka ngomong jorok. Wala la'anan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan tipe orang yang suka mengutuk orang, melaknat orang. Tapi Rasul pernah melaknat, iya. Secara umum boleh dilaknat, Pak. Secara umum. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang Allah saja dalam Al-Qur'annya banyak. Ala la'natullahi ala la'natullahi ala dhalimin. La'anallahu rashi wal murtashi. Ya. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa syahidaihi wa katibahu. Allah melaknat orang yang dolim. Allah melaknat orang yang ar-rashi, nyuap dan yang disuap. Kan umum. Allah melaknat pemberi riba. Allah melaknat yang diberi riba. Allah melaknat saksi dari transaksi riba. Dan Allah melaknat penulis yang menulis transaksi riba. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melaknat, Pak, tapi tidak melaknat sembarangan. Yang dilaknat adalah secara umum tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, ya gitu kan, umum. Enggak apa-apa kalau umum. Kana yaqulu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jika mencela orang, Pak, ada orang berbuat salah, kebangetan berbuat salah, Rasul mencelanya tidak mencaci. Tapi Rasul memberikan sindiran. Malahu tariba jabinuhu. Kenapa saudara kita itu kok dahinya berdebu? Nah, ini salah satu celaan, Pak, ya, celah tapi halus. Kenapa saudara kita itu kok tariba berdebu jabinuhu, dahinya? Dahi berdebu itu adalah kiasan. Dan ini adalah merupakan celaan halus yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Dan ini tidak mendoakan, Pak, tidak. Cuma celaan saja, halus. Kenapa dia itu dahinya berdebu? Maksudnya dahinya berdebu itu biasanya kalau dahi orang berdebu itu kan habis nyungsep, Pak. Habis jatuh. Jadi diibaratkan orang yang berbuat maksiat itu diibaratkan Nabi seperti orang yang jatuh. Kenapa dia kok berdebu dahinya? Artinya
kok bisa dia itu kok ya kepleset berbuat maksiat itu. Jadi tidak mengumpat, menyayangkan, Pak. Karena Rasulullah SAW itu sangat sedih kalau ada orang berbuat maksiat, sedih, sayang. Makanya ketika ada sahabatnya yang berbuat salah, kemudian Allah sudi menerima tobat sahabat tersebut, Rasulullah kan bersinar-sinar mukanya, Pak, seneng. Ada sahabatnya yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Rasulullah SAW itu maunya itu selalu akan memberikan kebaikan kepada umatnya. Makanya ketika Jibril datang itu menyampaikan wahyu dari Allah, Allah memberi kamu dua pilihan. Pilih salah satu, separuh umatmu masuk surga atau kamu diberi hak syafaat. Rasul kan milih bukan separuh, Pak. Kalau separuh dari umatnya masuk surga kan nggak ada kemungkinan ditambah, ya kan? Tapi Rasulullah milih syafaat saja, karena syafaat itu nanti lebih dari separuh dari umat Nabi Muhammad akan masuk surga. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahlul jannati ishruna wa mi'atun soffa, samanuna soffa min ummati. Besok penghuni surga itu kalau dibariskan, Pak, ya, entah barisnya bagaimana, Allahu alam, ada 120 baris. 80 baris dari umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau 80 baris dari 120 berarti berapa, Pak? 2/3. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah ketika mencela orang itu halus, malahu tariba jabinuhu. Kenapa itu kok dahinya berdebu itu, kenapa? Kemudian Bapak yang saya hormati, yang namanya mencaci itu adalah merupakan satu kefasikan, satu kemaksiatan, pelanggaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, sibabul muslimi fusukun, mencaci orang Islam itu kefasikan. Kefasikan itu artinya maksiat, dosa. Wa qitaluhu kufrun, apalagi memerangi orang Islam, apalagi membunuh orang Islam. Kufrun itu sesuatu perbuatan kufur, dosa besar. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, ya, dari sahabat Iyad bin Himar. Sahabat Iyad bin Himar, dia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkharu ahadun ala ahadin." Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadaku, antawadhu, agar kalian rendah hati, hatta la yabgha ahadun ala ahadin wa la yafkharu ahadun ala ahadin, supaya masing-masing kita satu dengan yang lain itu tidak saling membanggakan diri, tidak saling melanggar hak. Kalau orang rendah hati itu kan orang lain kan ya tidak panas toh, Pak. Beda kalau dia itu suka umuk. Ketika dia suka umuk, orang lain panas. Ketika orang lain panas, bisa dibalas dengan sombong, dengan umuk pula, atau bisa dibalas dengan melanggar hak kita. Ini kan, Pak, punya duit banyak, bukan rendah hati, malah ya, Pak, ya, diumbar sana, diumbar sini, pamer. Ya sudah, akhirnya didoakan orang colong maling, betul, Pak, colong maling. Gitu. Atau ketika dia ngumbar duitnya begitu, habis jual tanah dan lain sebagainya, ada tetangganya yang istilahnya tersinggung, Pak, ya. Akhirnya tetangganya kan bisa saja, Pak, ngasih tahu rekannya, rekan maling. Kan bisa saja, wallahu a'lam. Jadi Allah memberi wahyu kepadaku agar kalian merendah hati.
Sebab dengan rendah hati itu orang tidak akan istilahnya orang tidak akan istilahnya termotivasi Pak ya untuk melakukan pelanggaran dan untuk membanggakan diri. Fakultu ya Rasulullah, Iyad bin Himar mengatakan, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aita law anna rajulan sabbani fi mala'in hum anqasu minni faradattu alaihi hal alayya fi dzalika junah? Rasul, kalau ada orang Rasul, dia itu lebih rendah dari saya, kemudian dia mencelaku di hadapan orang banyak, terus saya balas celaannya itu, apakah saya dosa Rasul? Apakah saya dosa membalas caciannya itu di depan umum? Karena dia juga kedudukannya di bawah saya. Tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mustabbani syaitonani yatahataroni wa yatakadzabani. Orang yang saling mencela itu adalah dua setan. Biasanya orang yang saling mencela itu yatahataroni, keluar dari mulut masing-masing itu ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang kotor. Wa yatakadzabani, dan biasanya saling berbohong, saling berdusta. Jadi Rasulullah mengatakan begitu Pak. Belum saat ini Rasulullah kepada Iyad bin Himar tidak mengatakan silahkan dibalas, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah memberikan arahan. Daripada kamu membalas, biasanya kalau membalas itu biasanya dengan balasan lebih. Karena yang membalas balasannya lebih dari cacian yang pertama, maka yang pertama juga mencaci yang kedua lebih lagi, sehingga saling caci mencaci. Biasanya begitu. Biasanya ketika kita dicaci orang kan kita nggak terima. Ketika kita nggak terima panas, cacian kita kadang-kadang biasanya Pak lebih besar lagi caciannya, lebih berat lagi. Ketika kita membalas dengan balasan yang lebih berat lagi caciannya, dia juga membalas lagi dengan yang berat lagi. Sehingga pantas saja Rasul mengatakan syaitonani, keduanya adalah setan. Maksudnya adalah keduanya saat itu sedang dikuasai oleh dua setan. Setannya saling mengadu Pak. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Sulaim al-Hujaimi. Sahabat Jabir bin Sulaim mengatakan, ra'aitu rajulan yasdurun nasu an ra'yihi la yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Jabir bin Sulaim ini Pak, saat itu beliau belum kenal Nabi Muhammad. Dia berkata, saya melihat seorang laki-laki itu, orang-orang itu kalau bertanya, setelah dijawab mereka percaya. Orang istilahnya minta pertimbangan, minta apa, terus seorang laki-laki itu jawab dengan jawaban, orang-orang itu pada menerima dan melaksanakan. Terus saya tanya sama orang-orang itu, man hadza, siapa itu? Kok kalau orang bertanya sama dia jawab, orang langsung percaya. Itu siapa itu? Mereka menjawab, hadza Rasulullah. Dia itu yaitu utusan Allah itu, yang namanya Muhammad yaitu. Oh. Kemudian dia mendatangi. Alaikas salamu ya Rasulullah. Alaikas salamu ya Rasulullah. 2 kali dia mengatakan seperti itu. Dan Rasulullah tidak langsung menjawab Pak, tapi la taqul alaikas salam. Kamu kalau ngasih istilahnya memberikan salam sama orang, jangan mulai dengan mengucapkan alaikas salam. Fa inna alaikas salam tahiyatul mayyit. Qul assalamu alaikum atau assalamu alaika. Karena alaikas salam itu adalah penghormatan orang hidup kepada orang mati. Karena apa?
Orang-orang Arab saat itu ya, orang-orang Arab itu biasanya kalau mendoakan orang yang sudah mati, alaika dulu, alaikas salam. Wahai orang yang mati, wahai mayit, alaikas salam. Semoga atasmu keselamatan, kesejahteraan. Makanya Rasulullah tidak mau, Pak. Biasanya itu dipakai untuk mendoakan orang yang sudah mati, alaikas salam. Maka Rasulullah, jangan alaikas salam, saya kan masih hidup, saya belum mati. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau kita ngucap salam, kok dengan mengucapkan alaika dulu, alaikas salam atau alaikumussalam, itu makruh, Pak, hukumnya. Karena itu biasa dipakai oleh orang-orang Arab saat itu mendoakan orang yang sudah mati, alaika dulu. Makanya hukumnya makruh. Maka yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah alaikumussalam atau alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Anta Rasulullah. Jabir bin Sulaim tanya, anta Rasulullah, kamu itu ya yang utusan Allah itu? Rasul menjawab, Pak, ana Rasulullah alladzi idza asabaka dharrun fada'autahu kasyafahu anka. Aku adalah utusan Allah, di mana Allah itu adalah Tuhan, sesembahan. Jika kamu ditimpa kesulitan, mara bahaya, terus kamu berdoa kepadanya, Allah akan menghilangkan mara bahaya dari kamu. Wa in asabaka amusanatin fada'autahu ambatahalaka. Kalau kamu ditimpa kekeringan, ya, maka terus kamu minta berdoa kepada Allah, Allah akan menurunkan hujan dan akan menumbuhkan tanaman untukmu. Wa idza kunta bi ardin qafra'a aw falatin fadallat rahilatuka fada'autahu raddaha alaika. Dialah Allah, sesembahan yang jika kamu berada di tanah yang luas, padang pasir, kemudian hewan tungganganmu itu hilang, terus kamu doa minta kepada Allah agar dikembalikan, Allah akan kembalikan kepadamu. Qala Jabir bin Sulaim berkata kepada Nabi Muhammad, "I'had ilayya." Rasul, kamu memberikan wasiat kepada saya. Tolong saya dititipi wasiat. Entah disuruh apa gitu loh Rasul saya ini. Akhirnya, Pak, Rasulullah wasiatnya adalah, titipannya adalah la tasubbanna ahadan. Wahai Jabir bin Sulaim, la tasubbanna ahadan. Jangan kamu suka mencaci orang, jangan kamu suka memaki orang. Qala, setelah itu, Pak, Jabir bin Sulaim setelah dititipi perintah itu, dia mengatakan, fama sababtu ba'dahu khurran wala abdan wala ba'iran wala syatan. Setelah itu sampai selama hidup saya setelah itu saya tidak pernah mencaci, saya tidak pernah mengumpat, baik orang itu merdeka atau orang itu hamba sahaya atau kepada unta atau kepada kambing atau kepada apa saja. Qala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat lagi, Pak. Wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf, jangan kamu remehkan kebaikan meskipun sedikit. Wa antakallama akhaka wa anta mumbasitun ilaihi wajhak. Kalau kamu ngomong sama teman, ngomong sama orang, usahakan dengan muka yang berseri-seri, dengan muka yang cerah. Inna dzalika minal ma'ruf, itu adalah satu kebaikan. Warfa izaraka ila nisfis sak. Pesanku kepadamu, ya, sarungmu atau celanamu diangkat sampai tengah betis. Fa in abaita fa ilal ka'baini. Kalau kamu keberatan, ya sudah sampai mata kaki saja. Wa iyyaka wa isbalal izar. Jangan kamu
seret-seret, jangan kamu juntaikan sarung atau celanamu di bawah mata kaki. Fa innaha minal makhilah, karena itu termasuk perbuatan sombong. Innallaha la yuhibbul makhilah, Allah tidak suka kesombongan. Wa inimru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi. Jika nanti ada orang yang mencaci kamu, tadi kan diwasiati Pak, pokoknya kamu jangan mencaci orang. Tapi kan kadang-kadang ada godaan Pak, Allah menguji, ada orang mencaci dia. Nah, kalau ada orang mencaci kamu dengan cacian-cacian yang memang ada pada dirimu karena dia tahu, maka jangan kamu balas mencaci dia dengan cacian-cacian yang ada padanya yang kamu tahu. Tidak usah dibalas, diam saja. Fa innama wabalu dzalika alaihi. Kalau kamu diam saja, maka dosa-dosanya itu dia saja yang dosa, kamu tidak berdosa. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, itulah ya memang yang namanya mencaci, yang namanya mengumpat itu ya. Kalau di akhirat itu kan termasuk orang yang rugi, Pak. Sebab orang-orang yang kita umpat, orangnya diem itu kan berarti pahala kita kasihkan sama orang yang umpat. Maka semakin banyak diumpat orang itu, untung Pak dia itu bisa di akhirat dapat pahala gratis itu. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda, Rasul tanya kepada sahabatnya, atadruna mal muflis? Wahai sahabatku, kalian tahu enggak siapa orang yang rugi? Sahabat menjawab, Pak, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Rasul, orang yang rugi, orang yang bangkrut itu ada orang yang usahanya gagal sehingga tidak tersisa satu dirham atau satu apapun enggak tersisa. Itulah orang yang rugi. Itulah orang-orang yang bangkrut. Kemudian Rasul menjawab, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari umatku hakikatnya adalah orang yang besok ketika di hari kiamat itu dia menghadap kepada Allah, membawa pahala sholat banyak sekali, membawa pahala banyak dari puasa, membawa pahala dari zakat, pahalanya banyak dia bawa, bekalnya banyak dari pahala. Wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Ternyata dia dulu di dunia itu telah mengumpat si fulan, mencaci si fulan, menuduh fulan berbuat zina, makan hartanya fulan, menumpahkan darah fulan, nempeleng fulan. Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanati. Akhirnya kebaikan dia harus untuk membayar kedoliman yang dia lakukan di dunia saat itu. Fa in faniyat, ketika pahalanya yang diberikan kepada orang-orang yang diumpat, yang didolimi itu pahala dia habis. Qabla an yuqdhama alaihi, padahal umpatan, cacian, kedoliman itu masih banyak yang dia lakukan. Ukhidha min khotoyahum wa turihat alaihi summa turiha finnar. Akhirnya dosanya orang yang diumpat, dicaci, didolimi, diambil hartanya itu ditimpakan kepada dia. Akhirnya pahalanya habis, malah dapat dosa dari orang-orang yang didolimi itu, mestinya masuk surga, malah kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik.